Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya sedang di kebun belakang rumah ya, kebun jagung sama pisang. Tapi kali ini saya bukan akan bahas mengenai kebun pisangnya atau kebun jagungnya, tapi saya akan mereview mengenai kemarin perdagangan saham MNCN. Nah, ini adalah salah satu saham favorit saya buat trading harian ya, karena memang pola-polanya itu menurut saya cukup enak untuk kita analisa untuk bagaimana kita keputusan ambil atau tidak. Nah, ini adalah chart harian dari saham MNCN. Nah, kalau misalkan kita lihat kemarin itu mengalami penguatan ya teman-teman ini. Nah, ini ada penguatan pembukaan 850, terus kemudian penutupan 875, sempat menyentuh di 880. Nah, kalau misal kita lihat di indikatornya, kita pakai stokastik ya. Nah, ini sebenarnya dia itu sudah pada area oversold, tapi kenapa kok naik? Nah, ini adalah uniknya di dunia saham. Ini ada keadaan sudah jenuh beli tapi harga tetap naik. Nah, biar lebih enak saya matikan dulu aja ya kameranya, biar nggak nge-lag. Nah, kalau misal saya kita analisa saya ini. Nah, kemarin itu walaupun jenuh beli tapi harga tetap naik. Nah, ini kita ketika keadaan kayak gini, daripada uang cash kita nganggur, lebih baik kan kita beliin saham yang naik. Cuannya berapa nggak apa-apa, yang penting kita tetap bisa dapat cuan. Nah, terus kalau misalkan kita lihat dari ini kan pada hariannya. Nah, ini akan lebih menarik kalau kita lihat, kita turunkan ke 1 menitan chartnya. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau dilihat dari eh, dari hariannya dengan range 1 menitan ini, kemarin harganya itu naik sampai 865, terus turun, terus kemudian naik waktu sesi 2. Nah, ini sebenarnya di perdagangan awal itu ada yang mengakumulasi, terus kemudian dipancing agar pasar menjadi ramai, dan akhirnya dia itu ternyata menjadi distribusi. Nah, dia ini pinter banget. Nah, siapakah dia? Mari kita cek ya. Kita lihat di broker summary perdagangan kemarin. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini penjual terbesar EP. Nah, ini kalau EP ini memang dari pagi dia memang udah jualan. Nah, tapi dengan jualan segini kok harga bisa tetap naik. Nah, ini jadi kemarin itu ada broker KZ. Nah, kita tahu kan kalau misal MNCN itu memang sejak 2019 itu pemegang terbesar saham MNCN itu adalah broker kaset. Nah, mengapa ketika saya mau trading di MNCN, saya selalu melihat apakah KZ hari ini masuk atau enggak. Kalau enggak gitu, apakah ada yang akumulasi besar. Nah, kalau misalkan KZ hari itu masuk, saya kemungkinan besar cek volume, kalau oke, saya selalu langsung entry. Nah, kemarin juga gitu. KZ ini memang di awal dia itu beli terus. Di waktu tadi harganya belum sampai naik sekitar 2,34% tadi. Nah, terus kemudian tiba-tiba di sesi 2 dia mancing dikit, terus kemudian SKI, AT, CC, DH ini kemarin ikut beli, akhirnya harga naik rame. Kemudian KZ ternyata jualan, karena KZ jualan saya juga ikut jualan. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari ini lebih jelasnya lagi, KZ dia di awal-awal beli, average
belinya di 863, terus jual di average 875 dengan jualan 7,4 miliar. Nah, ini 2,34 kali 7 miliar kan sudah luar biasa. Nah, itulah mengapa dengan modal yang besar itu naik 2% aja udah cuannya udah luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang misalkan pengen entry juga di saham MNCN, lebih baik entry, kalau misal mau entry trading harian, menurut saya tunggu dulu sampai ini dia dari indikator stokastik ini dia sudah mencapai level oversold dulu. Nah, ini kemungkinan besar kalau nggak keliru loh ya analisa saya, besok akan menurun, kembali turun, kecuali ada yang masuk seperti kemarin itu ada dari broker LG, dia itu cukup banyak mengakumulasi, tapi dilihat dulu soalnya 2 hari perdagangan ini kan dia sudah mengalami penurunan. Nah, ini saham NCN menurut saya sedang mengalami distribusi. Dari KZ ini memang distribusi, tapi dia tetap maintain harganya agar dia itu tetap stay on the track. Nah, di saat seperti ini kita bisa mengambil kesempatan walaupun cuan nggak begitu banyak, tapi setidaknya ya lumayan lah, 2%, 5% setiap hari kan udah cukup. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup sekian untuk review saham MNCN kali ini. Semoga teman-teman tetap sehat, bahagia, dan juga jangan lupa investasi terbaik adalah investasi dari leher ke atas. Itu dari pesan Bapak Tung Desem Waringin. Nah, jangan lupa tetap belajar pokoknya, dan juga tetap profit, jangan gerusa-gerusu. Kalau misalkan ada saham yang tiba-tiba naik cepat, kita boleh ikut tapi harus tahu ilmunya. Oke, sekian dan sampai jumpa.